30. Berarti masih bisa dihitung, Pak. Kalau masih bisa dihitung, itu masih rendah. Bapa yang di surga menyediakan bagi kita hidup yang kekal itu tidak bisa dihitung. Ya, kalau masih bisa dihitung kilometernya itu masih biasa. Saya dulu 7 tahun yang lalu saya beribadah 100 km kali 2. Berapa ratus kilo itu? Hampir 3 tahun. Ketika saya beribadah bersama dengan Tuhan, saya nikmati dengan luar biasa. Maka Tuhan percayakanlah jiwa, termasuk saudara di tempat ini. Maka kalau itu Tuhan dikatakan dalam Alkitab, kita ini harus berkorban. Kalau tidak ada korban untuk Tuhan, jangan harapkan engkau diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, harus berkorban. Kita kan sudah tahu bagaimana di kitab Kisah Rasul 10, ketika malaikat Tuhan diutus Bapa yang di surga bertemu dengan seorang perwira namanya si Kornelius. Coba bayangkan, dia perwira, tapi Bapa yang di surga mengutus dia bertemu dengan si Kornelius. Katakan kepada si Kornelius, sedekahmu dan doamu sudah sampai ke hadirat Bapa yang di surga. Betapa bahagianya si Kornelius, saudara. Jika si Kornelius 2000 tahun yang lalu dilawat oleh Tuhan, Tuhan itu pun akan melawat saya dan saudara hari ini. Yang penting pegang firman Tuhan, dengarkan dengan baik-baik. Amin. Ya. Masuk kita ke topik kita hari ini, Mazmur 15. Mazmur 15 ini tidak asing lagi, dan saya sampaikan di sini sudah berulang-ulang. Makanya ada dikatakan dalam Alkitab ulang, berulang-ulang, supaya kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ya. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Puji nama Tuhan. Ya. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau di kitab Perjanjian Lama ini sangat jelas siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Kalau di kitab Perjanjian Baru, di kitab Wahyu, penakut tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Penyembah berhala tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kikir tidak bisa masuk kerajaan surga. Pemarah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di dalam Alkitab ini jelas siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ini kan suatu pertanyaan. Bagaimana hambanya Tuhan namanya Raja Daud ini bertanya di dalam roh, dan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya menjawab pertanyaan itu. Maka Raja Daud, saudara, sangat dikasihi Tuhan. Sekalipun dia raja, tapi dalam kerajaan secara daging tidak pernah ditampilkan di hadapan Tuhan. Selalu dia sujud menyembah. Apapun yang dilakukan Raja Daud selalu mengutamakan Tuhan. Maka di sini, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dijawab di sini, yaitu
dia yang berlaku tidak bercela. Jadi yang bisa datang kepada Tuhan hanyalah orang-orang yang tidak bercela. Amin. Seperti apa orang yang tidak bercela? Kalau di kitab Perjanjian Lama ada namanya Nuh, orang tidak bercela. Di Perjanjian Baru ada namanya si Cornelius, orang tidak bercela. Di Perjanjian Lama ada namanya Ayub, orang yang tidak bercela. Amin. Jadi sangat jelas jika saudara pernah membaca Alkitab, orang yang tidak bercela itu seperti apa? Coba kita masuk kitab Kejadian 6 dulu, masuk kita ya. Kejadian 6 ayat 9. Perhatikan. Demikian firman Tuhan, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya, perhatikan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama, perhatikan di sini yang pertama nanti, ya, bahwa Nuh ini bergaul dengan Allah. Berarti pergaulan Nuh dengan Allah itu sangat erat sekali. Makanya apapun yang ada di dalam hatinya Tuhan diberitahukan kepada Nuh. Kenapa bisa diberitahukan? Karena dia bergaul erat dengan Allah. Amin. Amin. Di dunia ini kalau bergaul kan enak rasanya. Ada masalah kita langsung kita pergi curhat. Ya, disampaikanlah begini Bapono, semua ada disampaikan isi hatinya. Kenapa? Karena pergaulan yang erat. Ya, apalagi sudah bergaul mau calon suami istri. Wah, nggak tahu lah siang malam itu curhat, nggak bisa tidur itu. Iya, terus dipantau. Jadi kita pun bersama dengan Tuhan pasti terus kita pantau. Tidak bisa kita tidur kalau belum bertemu dengan Tuhan. Apalagi namanya kasih muda-muda. Kalau kasih muda-muda saudaraku, rindu kita memuji Dia, rindu kita mau dekat kepada Tuhan. Itu kasih muda-muda. Ya, maka saudara dikasihi Tuhan, jangan kendor cintamu kepada Tuhan. Amin. Nyanyian kita tadi kan? Kaulah suami dalam kebenaran dan dalam keadilan, buatlah aku mengenal pribadimu Tuhan, buatlah aku mengenal dengan benar Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, Kau mempelajariku, penuh kasih dan setia ku cintakan Yesus. Ada cinta antara kita dengan Tuhan. Amin. Makanya nyanyi ini unik. Kalau sekali kita mendengar itu, orang itu kok bercinta-cinta dengan Bapa yang di surga katanya. Tapi ketika kita renungkan, karena ini dari firman itu, ini Kidung Jemaat mempelajari Alkitabiah namanya. Maka saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bercinta di dalam roh bersama dengan Bapa kita yang di surga, kita semakin rindu, semakin ingin mendekat. Apalagi mendengar suaranya, apalagi melihat wajahnya. Amin. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kalau kita nanti bertemu dengan Bapa yang di surga, ada dikatakan muka bertemu muka. Bukan seperti ini. Bapa di dalam roh itu nanti kita hidup di dalam roh, tentu kita akan bertemu dengan Dia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh adalah orang yang bergaul erat dengan Allah. Terus ayat 10. Nuh memperanakan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ya,
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah Terus dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. di zamannya Nuh, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Di zaman Nuh. Kalau sekarang tuh merasa sudah rusak benar juga sekarang. Tidak jauh beda zaman Nuh dengan zaman sekarang. Kenapa tidak jauh beda? Karena di dalam Alkitab tanda-tanda kedatangan anak manusia sama seperti di zamannya Nuh. Kawin dan mengawinkan. Yang dirindukan manusia sekarang ini, kalau kita perhatikan, semua sekarang yang dibicarakan kawin mengawinkan. Yes. Tapi kita anak Tuhan, semua yang dibicarakan adalah perkara-perkara yang di surga. Amin. Kawin dan mengawinkan. Jika saudara berpikiran kawin dan mengawinkan, saudara tidak ada tempatnya di sini. Tapi ketika saudara memikirkan perkara yang di surga, tempat saudara ada di sini. Kalau kawin mengawinkan, saudara dikasih Tuhan, itu terikat dengan roh adat nenek moyang. Kawin mengawinkan, hanya itu saja. Maka ketika Tuhan membuat satu perumpamaan, panggil semua, sudah tersedia, sudah lengkap. Tapi ketika dipanggil, mereka semua berdalih. Ada yang berkata, kami ini tolong dimaafkan, kami baru kawin. Maka marahlah raja, disuruhlah hamba pergi ke persimpangan jalan. Mereka itu tidak layak untuk itu. Panggil semuanya, yang cacat, yang lumpuh, supaya rumahku penuh. Maka orang yang berdalih mengenai kawin mengawinkan, saudara kasih Tuhan, berdalih diikat dengan kehidupan dunia ini. Jangan harapkan bertemu dengan Tuhan. Maka saudara dikasihi Tuhan, kita hari ini merasakan bagaimana kasih Tuhan. Sebenarnya kita ini adalah orang yang ada di persimpangan jalan, yang tidak tahu jalan, yang tidak tahu kebenaran, baik dari nenek moyang kita. Kita ini termasuk penyembah berhala, tapi Tuhan panggil hari ini supaya kita memanggil namanya, yang berkata, ya Aba, ya Bapa. Kerinduan Tuhan, saya dan saudara dirindukan Tuhan supaya kita memanggil Dia adalah Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, zaman itu, zaman Sodom dan Gomora sudah ada bersama-sama dengan kita. Maka kita tidak perlu lagi diam. Kita harus bergerak, kita harus maju, kita harus berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Sempit jalan itu, tapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita, ketika Bapa yang di surga menyertai kita, kita akan mampu berjuang bersama dengan Dia. Amin. Maka jangan andalkan diri, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kita ini diinginkan Tuhan menjadi manusia yang tidak berjalan, tidak bercacat. Lanjut ayat selanjutnya tadi, Berfirmanlah Allah kepada Nuh, dengarkan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, terus, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Tuhan memberi tahukan isi hatinya kepada Nuh bahwa Tuhan itu sudah memutuskan, membuatkan keputusan untuk menghancurkan, untuk mengakhiri segala makhluk yang ada di dunia. Tapi si Nuh ini saudara luar biasa. Isi hati Tuhan diberitahukannya kepada. Apakah tidak ada manusia
manusia di sana itu banyak manusia. Tapi isi hati Tuhan, rencana Tuhan yang tersembunyi diberitahukan kepadamu. Amin. Kok bisa diberitahukan kepadamu? Karena dia bergaul erat dengan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Adakan pergaulan kita dengan Tuhan. Adakan doa di rumah. Adakan bistang pagi di rumahmu. Adakan pujian di rumahmu. Saya sudah sampaikan kepada kita, Paskah adalah pengorbanan yang luar biasa. Kita sudah dikatakan di dalam Alkitab, arti Paskah adalah orang yang dilewati oleh kematian. Amin. Kita hidup hari ini sudah dilewati kematian dengan corona. Kita ini bersyukurlah di hadapan Tuhan. Amin. 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 Ya. Berfirmanlah Allah kepadamu, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk terus, Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. ya. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Rahasia pemusnahan disampaikan Tuhan kepada Nuh. Siapakah Nuh ini? Nuh ini adalah manusia biasa seperti kita, tapi ada kelebihan. Dunia ini tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tapi dia peduli akan firman. Dia saudaraku mendengarkan dari Bapa di surga bahwa akan terjadi pemusnahan. Kenapa? Karena perlu kekerasan. Jika kita ada di tempat ini, Tuhan berikan kepada kita akan terjadi pemusnahan. Maka saudara hari ini datang ke sini, tangkaplah apa kira-kira yang dipesankan Tuhan bagi hidupmu hari ini. Siapa yang boleh naik ke rumah Tuhan? Siapa yang boleh diam di gunungnya Tuhan? Berarti orang yang tidak berjalan. Orang yang tidak berjalan dikatakan dalam Alkitab adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Maka kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan? Baca Alkitab. Beribadah. Dengarkan firman. Renungkan siang dan malam. Puji Dia melalui mulut kita. Bersyukur kita dengan mulut kita. Kita syukuri dengan hati kita. Amin. Orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Maka saudaraku, dikatakan Tuhan, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Rahasia ini diberitahukan Tuhan kepada Nuh karena dia bergaul erat dengan Allah. Lanjut ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Ya, Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan Ya. harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya, Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Ya. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. perhatikan sini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Nuh mendengar perintah dari Tuhan. Kalau kau selamat, kalau kau selamat dengan istrimu dan anak-anakmu, buatlah kamu dari kayu gopir. Tahu ya saudara itu maksudnya? Begitu banyak kayu di dunia ini. Kenapa harus kayu gopir yang dipilih? Tuhan tuntut
jika saudara beribadah, kalau ada firman, saudara yang akan diselamatkan. Kalau tidak ada firman, jangan harapkan selamat kepada Tuhan. Lu benar Tuhan. Lu renungkan perkataan Tuhan. Kita kalau ibadah, dengar. Renungkan perkataan Tuhan. Kalau bukan perintah Allah disampaikan di tempat ibadah, tak perlu ibadah. Tapi kalau firman Allah disampaikan di tempat ibadah, renungkan. Amin. Dekatkan dirimu kepada kita beruntung. Begitu banyak manusia di zaman ini, tapi hanya Tuhan yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia bergaul erat dengan Bapa yang di surga. Diberitahukan isi hatinya kepada semua. Bukan hanya itu saja saudara kasih. Bapa yang di surga berkata, buat bagimu sebuah bahtera dari kayu gopi. Apa yang dikatakan Tuhan lakukan. Amin. Kalau bukan dikatakan Tuhan, tak perlu kau lakukan. Ya. Jangan seperti di zaman sekarang. Sudah diberitahukan Tuhan ada hukum 10 dalam hukum Taurat. Sudah ada di sana dijelaskan hukum Taurat satu contoh. Jangan engkau membuat bagimu patung menyerupai apapun yang di surga, di bumi, di bawah bumi, yang harus disembah. Tapi hari ini masih banyak orang membuat patung disembah menjadi Tuhan. Begitu malang manusia hari ini masih taruh patung untuk disembah. Ini perlu saya tegaskan bagi saudara supaya saudara mengerti. Alkitab sudah jelas. Makamu mendengarkan firman Tuhan dengan teliti. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan, itu yang dilakukan. Amin. Kayu gopi. Firman Tuhan katanya, itu kita lakukan. Amin. Amin. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa melebihi firman Tuhan. Kalau perkataan manusia kita dengar, kita akan binasa. Tapi kalau perkataan Tuhan kita dengar, kita akan hidup. Amin. Ya. Kenapa saya sampaikan ini tegas dengan jelas kepada kita? Kalau di Markus 7 sudah dijelaskan Tuhan, hanya mulutmu memuliakan aku, namun hatimu jauh daripada aku. Percuma engkau beribadah, kata Tuhan, jikalau kita melakukan adat istiadat. Tapi sekarang orang tampil adat istiadat. Betapa malangnya manusia ini. Padahal di Markus 7 jelas kamu rusak firman Allah demi adat istiadat yang kau jalankan itu. Ada tertulis jelas. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara harus siap dikucilkan, siap dihina, siap diejek. Itulah yang dikatakan Tuhan. Berbahagialah kamu jika dinistakan nama aku. Amin. Dinistakan